Sudah bisa dimulai? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini hadir semua? Hadir. Ada yang nggak hadir? Halo. Untuk memulai pembelajaran, silahkan ketua kelas memimpin doa dulu. Semua siap, doa mulai. Gimana kabarnya hari ini, sehat? Sehat. Ada yang sakit? Sakit. Rizka pergi bu. Ini. Pergi bu. Ada tidak tahu apa di sini? Kenapa bu? Di sini, Ibu akan memberikan suatu materi, di mana materi ini sangat penting untuk kita pelajari, yaitu ada kelola Emosi. Kenapa Ibu memberikan materi ini? Karena ini penting bagi kalian untuk mengelola emosi jika kalian menghadapi suatu masalah. Gimana caranya mengelola emosi, Bu? Itu pelajari satu-satu. Sebelum kita mulai, di sini ada video yang akan kalian tonton. Ada video yang akan kalian lihat. Lihat secara bersama. Nanti ada pertanyaan yang bakal Ibu lontarkan ke kalian. Jadi kamu mau mengikuti lomba ini? Sudah ready-nya? Jadi kamu mau ambil tes spesial yang namanya mempersiapkan untuk itu. Oke, silakan kalian siapkan untuk rancangannya. Siap? Kamu gak mau nonton? Kayaknya sih nonton deh. Tapi kita kan aja kumpul. Ya udah, nggak apa-apa. Ini masih lama, masih kerja. Iya sih. Emangnya besok kamu kemana sih, Bi? Ada deh. Tahu aja. Tapi Bi, kita gimana? Alah, itu mah gampang, masih diurus. Bener loh ya. Yaudah ya, Bi. Aku lanjut tugas dulu. Ya, dah. Akhirnya jadi ketemu. Bisa mana? Aku bisa kan yang butuh kalian. Kalian di sini harus bisa menyelesaikan masalah kalian. Jadi ibu. Oke, sudah dilihat videonya? Sudah. Sudah. Sekali lagi. Sekali lagi. Nah, tadi masalahnya apa kira-kira? Nyobu apa? Orang di lombanya pun selesai malam bu. Mereka satu kelompok. Satu kelompok. Kemudian ada dua orang yang tidak mau kerja kelompok untuk mempersiapkan lomba. Apa tadi alasannya? Karena ibu Lombanya masih lama, jadi dia nggak mau untuk mempersiapkan cepet-cepet. Akhirnya dia nonton konser. Oh, dia kejar. Kira-kira kalau si Resti di posisi Gita yang tadi, apa perasaan Resti? Gita yang mana tadi? ya saya ibu apa ibu? Gita yang marah karena temennya nggak mau mempersiapkan lomba. Nah, gimana perasaan Resti kira-kira? Kalau Resti di posisi itu gimana perasaan? Sakit hati, marah nggak? Kecewa nggak? Kalau seandainya teman kalian di kelas ada yang seperti itu, gimana respon kalian? Kecewa. Sabar. Oh, mamiku yang bilang sabar, yang lain kecewa. Sabar. Ada beberapa alasan yang bisa dilontarkan sama teman kalian. Misalnya, aku nggak bisa ikut untuk persiapan lomba karena aku sakit. Tetap marah nggak kalau dia ngomong sakit? Kecuali apa? Itu untuk membahagiakan diri sendiri namanya. Oke, berarti kecewa kalau temannya nonton konser dan nggak ikut mempersiapkan lomba.
ada 4 elemen berdasarkan UNESCO. Yang pertama ada empati. Ada yang tahu empati itu apa? Empati. Empati. Kalau beda. Empati itu adalah bentuk rasa peduli kita terhadap orang lain. Ya, bentuk rasa peduli. Kalau ada kawan yang sakit, kita empati atau tidak? Empati. Kalau ada kawan yang tadi, misalnya alasannya tadi dia bilang karena dia lagi sakit, makanya dia nggak bisa ikut kerja kelompok. Apakah kita harus berikan empati? Memberikan empati atau tidak? Iya, karena dia sakit. Kalau tadi alasannya seperti film tadi, empati? Nah itu empati harus ada tempatnya. Mana yang harus kita beri empati kepada orang lain. Kemudian yang kedua ada mindfulness. Ini adalah bentuk kesadaran diri kalian akan emosi yang kalian rasakan. Kalian sadar kalian sedang merasakan suatu emosi, kemudian kalian tahu bagaimana cara mengendalikannya. Kalau kalian lagi dalam keadaan kesal, gimana cara mengendalikan emosi? Setelah ibu tanya-tanya, ternyata Sophie ini dibolehkan sama orang tuanya loh. Nah itu yang dimaksud dengan mempelajari permasalahan dari observasi dan pengalaman. Nah, pengalamannya boleh dengan orang tuanya rokok. Kemudian yang terakhir apa? Compassion. Ada yang tahu compassion itu apa? Compassion ini adalah bentuk kasih sayang kita terhadap teman. Mau teman kita salah, sesalah apapun, kita harus punya sedikit rasa belas kasih, sedikit rasa sayang. Karena setiap anak, setiap teman punya masalah itu pasti ada alasan tersendiri. Saat senang, yang sedih, ada juga. Yang takut, hari ini mau tes, dia datang ke sekolah takut. Tidak ada. Ada yang excited, semangat. Berarti bermacam-macam kan? Bermacam kalian bawa emosi dari rumah. Emosi yang kalian bawa dari rumah itu mempengaruhi di sekolah. Kalau kalian dari rumah sudah marah, ke sekolah pasti semangat. Kalau dari rumah kalian sudah semangat, pasti ke sekolah kalian lebih semangat. Kemudian selanjutnya mengenali peta emosi. Kenali dan kendali. Kalian bisa mengenali nggak emosi yang dalam diri kalian ini apa sekarang? Senangkah, sedihkah, bahagia, takutkah, sedihkah, campur aduk? Tahu kan berarti emosi berasakan? Tahu. Riri tahu sekarang emosi yang saya rasain? Nggak tahu. Sekarang lagi dalam sedih, senang atau bingung, takut? Bingung. Berarti harus tahu minimal kenapa aku kayak gini. Oh karena aku lagi bingung. Kita harus tahu emosi yang dirasakan. Kemudian selanjutnya, nah ini. Tolong perhatikan ibu di sini. Kita ibaratkan tangan kita ini 5 jari ini, ibaratkan 4 jari ini adalah bentuk emosi kita. Kemudian jempol ini adalah otak limbik kita. Otak limbik itu adalah otak yang mampu mengendalikan emosi. Jadi ketika kita sedang merasakan emosi, usahakan otak limbik kita harus tetap mengontrolnya. Jadi harus seperti ini. Jempol ini ibaratnya otak limbik. Jadi dia harus seperti ini terus. Mau emosi itu naik turun, usahakan dia harus jempolnya seperti ini. Kalau jempolnya seperti ini, tandanya dia mampu mengendalikan emosi yang dia rasakan. Tapi ketika jempol ini, otak limbik ini tidak mampu lagi mengendalikan emosi, dia akan terbuka. Nah, ketika terbuka, emosi ini makin menjadi. Jari ini yang berbentuk emosi akan makin menjadi. Ketika dia seperti ini, dia akan membentuk seperti dinosaurus. Dinosaurus itu kejam kan? Iya. Dia siap menerkam siapa aja yang ada di depannya. Nah ini tandanya ketika dia tidak lagi mampu mengendalikan
Emosi. Dia siap marah ke siapa aja. Makanya ketika kita emosi, kita harus mampu mengendalikan otak limbik kita. Ini hanya ibarat saja. Ya, paham dari sini? Di sini ada pilihan, jeda dan memilih tindakan dalam merasakan emosi. Ada yang pertama, emosi langsung respon tindakan. Yang kedua ada emosi, jeda, kemudian respon tindakan. Mana yang lebih cocok ketika kita sedang menghadapi rasa marah? Emosi. Emosi, jeda, kemudian respon tindakan. Karena kita lagi kesal, kita harus mampu menenangkan diri kita dulu, baru kita respon tindakan. Apa yang terjadi jika kita emosi kemudian langsung respon tindakan? Mengakibatkan masalah. Seperti yang Marwa bilang tadi, kita lagi emosi kemudian kita tembok dinding. Nah itu kan langsung respon kan? Marah kita langsung respon dengan menginjak dinding. Jadi ada 3 kelompok. Silahkan buat peta emosi. Jadi emosi itu ada bermacam-macam. Ada senang, sedih, menangis, takut, marah. Kalian pernah mengirim